Obat apa biasanya, Bu? Biar awet, biar nggak ada kutunya itu. Ini yang stok berapa bulan nih kayak gini? Bahkan kayak sampai 5 bulan. Berbusa kayak gini, Pak? Beras kalau dicuci kan berbusa, Pak, Mas. Mau beli atau mau gimana sih? Kok tanya-tanya mendetail banget ya? Karena sifatnya korosif tadi, itu juga akan menimbulkan kerusakan sel dan akhirnya ke kanker juga. Ada di antara teman-teman semua yang nggak pernah nyentuh nasi untuk kebutuhan sehari-hari. Kalaupun ada, pasti dikit banget. Jadi bisa dibilang orang Indonesia ini pemakan nasi, benar nggak? Nah, karena mayoritas konsumsi nasi, kebutuhan pasar beras menjadi besar dan bisnis ini semakin ketat. Apalagi di tengah harga beras yang terus naik. Celakanya, situasi ini justru dimanfaatkan segelintir oknum untuk ngakalin kualitas beras KW agar bisa naik kelas. Terus bagaimana praktik ini dijalankan? Buruan simak Buser Investigasi, beras premium kualitas jongkok. Mumpung masih pagi, kami mau masuk ke pasar buat ngecek kondisi salah satu komoditi pangan utama masyarakat kita. Apalagi kalau bukan beras. Emang ada apaan sih kok pakai diceki-ceki segala? Nah, ikutin aja dulu ceritanya. Ntar juga kegambar apa aja nih yang jadi masalah. Beras apa ini, Bu? Data. Ini beras raskin itu, Bu. Iya. Baunya beda ya, Bu ya? Iya. Coba yang ini, Bu, tadi. Hah? Diobatin, katanya awet. Diobati. Pakai apa, Bu? Nggak tahu dari pabrik ya. Iya, makanya baunya agak beda ya. Ini nggak dari desa. Kalau ini kayaknya bau asli ya. Iya. Obat apa biasanya, Bu? Nggak tahu, biar awet, biar nggak ada kutunya itu. Oh gitu. Biar nggak apak juga ya. Aduh, di tengah beras yang lagi melambung harganya, masih harus diruwetin lagi sama fakta kalau ternyata masih beredar beras yang pakai pengawet. Klop banget nih. Biar berimbang, kudu cek lagi ke tempat lainnya. Nah, sekarang giliran toko beras yang kami jadiin sampel. Kayaknya baru buka tuh jualan beras si abang. Biar tahu persis gimana kondisi beras yang dijual. Beli aja kali ya. Beras yang mana, Mas? Ini apa aja, Pak, berasnya, Pak? Ini yang premium dari pabrik. Kalau yang ini nih, yang lokal-lokal. Oh, ini yang lokal, Pak. Ya, yang lokal. Kalau yang ini yang premium tuh berapa, Pak? Yang premium ini yang 3 kilo 48. 48. Ya, yang 52. Yang beras lokal 40. 40 ini, Pak. 40. Oh, kok bedanya jauh, Pak ya, sama yang premium ini, Pak? Ya, kalau yang premium ini kan dari pabrik, Mas. Yang ori dari pabrik. Kalau yang lokal saya dapat dari petani. Dari petaninya sudah di packing gini, Pak? Oh, enggak, Mas. Kalau saya dari petaninya itu belinya itu pakai karungan. Pakai karungan. Apanya ya juga saya packing sendiri. Kalau yang ini kan sudah dari pabrik, Mas, premium ini. Harganya ya segitulah, itu sama hitungan pajaknya lah. Kualitasnya gimana, Mas? Kalau masalah kualitas, Mas, yang lokal sama premium, Mas, saya jamin, Mas, sama rasanya, Mas. Saya jamin rasanya kalau dengan premium. Oh, enggak beda ya Wah, berarti ya? nggak jauh beda, Mas. Makanya ya saya jual yang lokal ini supaya masyarakat bisa terjangkau lah. Agak kehipnoni sama mulut manis si abang yang katanya jualan beras kualitas premium. Uang 128.000 kami tukar dengan 3 kantong beras, merek yang berbeda-beda. Dicek secara bobot, beras kemasan pabrik ini angka timbangannya cocok dengan yang tertera di kantong beras 3 kg lebih dikit.
Sementara kantong beras yang dikemas oleh si abangnya, bobotnya lebih slim. Waduh abangku, cemana ini maksudnya? Mas timbangannya bisa ngilang 100 graman? Udah gitu, pas di zoom tuh beras, woi, banyak bet tuh kutu beras berkeliaran. Padahal bungkusannya masih rapet. Agak-agak kacau kulihat jualan si abang ini. Kudu diselidiki lagi kalau modelnya macam gini. Next days kembali kami pantau toko si abang yang kebetulan banget baru buka. Tapi kok tokonya nggak dibuka full ya? Nggak lama dia keluar lagi sambil bawa tentengan ember dan karung. Karung itu isinya beras yang langsung dicucinya. Buat apa ya? Mungkin mau dimasak buat makan doi kali ya? Ngintipnya dari jauh dulu aja deh. Pas kita teropong dari jauh, ada aktivitas yang bikin kita curigation. Di cucian beras yang kedua, selain mencuci beras dengan air, doi mendadak ngucurin sebuah cairan langsung dari botol itu. Nggak ngerti juga cairan apa itu. Tapi yang jelas, pas kelar ngucurin, tangannya langsung dicuci pakai air ngalir. Aneh juga. Boleh dong curiga dikit. Masa ngaduk-ngaduk beras pakai tongkat kayu segala? Yang bikin kening jadi berkernyit, pas tongkat kayu itu diangkat, berbusa cuy. Apalagi pas tuh air cucian beras dibuang ke jalanan, muncul reaksi gelembung udara yang gak biasa. Melongo gak tuh liatnya? Pantauan kami bergeser lagi, ngikuti pergerakan si abang. Rupanya di belakang, doi lagi ngejemur beras. Tapi kayaknya beras-beras itu udah mulai kering dan lagi mau diangkat. Ember yang berisi beras cucian tadi dijemurnya. Yang bikin aneh heran, itu beras kenapa pakai disemprot segala? Maksudnya apa coba? Terus cairan yang disemprotin itu bahaya gak sih? Jadi ingat omongan doi kemarin yang sempat keceplosan gini. Kalau saya ngambil dari petani itu ya saya proses dulu. Biasanya kan beras dari petani kan kayak ada batunya, ada gaba-gaba kayak padi-padinya gitu loh mas. Jadi ya saya proses, ya itu terus saya packing. Memang masih agak ambigu omongannya. Atau mungkin yang dimaksud bakal diproses dulu ini kali ya. Puyeng lah, ntar juga bakal kebuka. Geser lagi ke depan. Sebelum ke gap sama si abang, karungan beras itu aneh cek lah. Loh kok berasnya udah pada nguning sob? Jangan-jangan beras tadi itu. Kabur aja dulu deh, ngumpet. Ntar aja mikir beras yang anomali tadi. Ternyata doi lanjutin kegiatan nyuci beras. Treatmentnya sama kayak sebelumnya. Percampuran cairan misterius yang entah apa itu jenisnya, seolah jadi pakem yang gak boleh luput dalam memproses beras kuning tadi. Biar tahu persisnya, aneh nekat aja nyamperin si abang. Nah ini lagi diapain sih pak? Biasa, lagi dicuci. Loh berarti sebelum di packing itu dicuci dulu sama Ya bapak? saya bersihkan dulu, saya cuci-cuci. Kan ada kayak batu-batu gitu loh mas. Kayak padi atau gabah gitu loh. Jadi dicuci lah. Tapi kok ini pak berbusa kayak gini pak? Ya maklum lah mas, namanya juga beras kan dicuci kan berbusa toh mas. Dicucinya pakai apa ini pak? Ya pakai air, emang pakai apa? Maksudnya pakai air biasa gitu? Ya air biasa. Saya cuci, terus gilas lagi, cuci lagi. Ini sebenarnya mas ini mau beli atau mau gimana sih? Kok tanya-tanya mendetail banget ya? Tuh kan, baru nanya dikit aja, si abang mulai ngegas nadanya.
Cuman penasaran aja, baru lihat proses yang seperti ini, Pak. Ya memang seperti inilah kalau aku prosesnya itu. Oke dah, biar nggak makin emosian, mode silent Ane aktifin sementara. Di sini si abang lanjut ngemas langsung pesanan Ane pakai kantong beras ukuran 3 kg. Menariknya kantong beras itu sudah tersablon merek Raja Lele yang umum dan laris di pasaran. Entah dia nyablon sendiri atau gimana, tapi yang pasti nggak ada cap nama perusahaan yang bertanggung jawab maupun kode tanggal layak konsumsinya alias masa kedaluarsanya. Yang makin bikin aneh dalam proses penimbangan, beban timbangan yang digunakan tidak menggunakan timbal beban yang standar, melainkan pakai kantong beras yang sudah dikemas sebelumnya. Wajar aja kalau angka timbangannya meleset dari yang seharusnya. Kantong-kantong beras yang ditimbang itu lalu dipres dengan alat plastik sealer. Tapi yang masih jadi pertanyaan, dari mana beras kuning itu didapat? Jadinya biar nggak curiga ini pelanggan kan, untuk ngilangin bau apeknya. Beras sampai sekarang masih jadi makanan utama masyarakat kita. Sampai ada istilah belum makan rasanya kalau nggak makan nasi. Tapi gawatnya beberapa pekan belakangan harga beras terus melambung tinggi. Stok beras juga mulai langka. Sampai-sampai di beberapa wilayah di Indonesia, pemerintah menggelar operasi beras murah. Masyarakat harus berdesakan agar bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau. Petaka ini jadi celah bagi segelintir oknum yang nggak bertanggung jawab untuk mainin kualitas beras. Salah seorang lainnya yang diduga punya aktivitas menyimpang soal bermain kualitas beras, kami kejar lagi. Berkat kedekatan seorang teman, kami dapat link buat intip lebih dekat, menggali fakta baru. Beras semua isinya, Mas. Wah iya nih, kebetulan banyak stok. Beras apa ya, Mas? Ini beras yang biasa nih. Dibersihin dulu, baru dijual. Oh, udah banyak ininya justru, Mas. Kutunya ini ya. Iya. Soalnya ini dibersihin lah. Ya misal ya kualitasnya tambah bagus lagi, ntar saya campur beras yang masih bagus. Oh, beras yang kayak apa, Mas, yang bagus? Yang kayak gini lah, ini Beda ya? beda nih. Beras yang bagus, hasil gilingan kemarin. Oh, kalau yang ini gilingan kemarin. Kalau yang ini? Ini gilingan udah lama sih, cuma beli dari tempat penggilingan itu. Di gampang nyarinya, Mas ya? Gampang berasnya mah, di tempat penggilingan itu beli. Ini yang stok berapa bulan nih kayak gini? Paling 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang sampai 5 bulan. Nah, ini berapa ini, Mas? Ini dicampur Biar? biar kualitasnya yang beras yang tadi biar lebih bagus lagi. Campur ini aja. Oh, karena kayak yang tadi tuh ini ya, biar Ya. agak samar-samar gitu ya. Aha. Biasanya kalau kayak ini, ininya berapa, Mas? Perbandingan. Perbandingannya paling kalau 20 kilo itu yang jeleknya 15, yang bagus 5 kilo sampai 6 kilo lah. Berarti lebih banyak yang jeleknya ya, Mas? Iya, lebih banyak yang jeleknya. Bau apek pada beras rupanya bisa dihilangkan. Ada treatment lanjutan nih yang nggak bisa dilewatin. Loh, ini apa ini, Mas? Ini rebus apa? Rendaman daun pandan. Baunya apa? Jadinya biar nggak curiga di pelanggan kan, untuk ngilangin bau apeknya itu disemprot sama itu rendaman daun pandan. Ini kalau segini bisa berapa banyak nih, Mas?
ini ya. Ini secukupnya ya, biar udah kelihatan itu nggak bau lagi. Udah langsung masukin karung gitu ya, udah campur lagi ini biar merata ya. Kalau yang bawah udah naik, yang disemprot lagi biar merata, apoknya hilang. Cara yang simpel dan cepat. Beras kualitas rendah kini naik kelas. Pencarian fakta berlanjut. Kira-kira bahan baku beras kuning yang diolah sama si abang yang sebelumnya ini berburu di mana ya? Berkat lobi-lobi tingkat dewa, kami diajak berburu beras yang akan diolahnya. Sebuah rumah tengkulak beras didatangi. Nggak pakai bak, bi, bu, ya langsung Lego beras yang jadi standar speknya. Pastinya yang sudah menguning dan beras lama. Penasaran jadinya, dari mana asal beras-beras ini? Kak, Nggak mau yang ngirim. oh sekali datang minimal 2 ton Bu. 2 ton, 1.500 kilo minimal. Yang besar ini. Gudangnya gudang apa Bu? Oh gudang. Karena kayak gini rata-rata kalau udah kuning kayak gini tuh biasanya yang udah lama-lama gitu ya Bu ya. Yang udah lama ya Bu ya. Yang udah lama di gudang. Oh, jadi gitu ceritanya. Kalau ibu ini sih sah-sah aja jual beras kualitas gini. Lah wong, jualnya apa adanya kok. Pembeli juga nyadar. Yang ngaco itu kalau konsumen dikibulin beras ginian, terus di-upgrade jadi beras premium pakai cara-cara yang ngebahayain. Dari sini si abang ngajak kami lagi ke tempat yang biasa didatanginya. Weh, ternyata toko bahan kimia sob. Beli apa ya? Kalau lihat model kemasan botol yang berisi cairan itu, jadi keinget sama momen kemarin pas doi nyuci beras. Tuh, sama kan model botolnya? Mari kita coba zoom sedikit. Ada tulisan apa tuh di botolnya? Kalau nggak salah aneh baca, itu H2O2 kan, alias hidrogen peroksida. Wajar aja kalau buangan airnya jadi ngebusa di jalanan. Kacau bener nih orang. Ini cairan kimia bakalan berisiko nggak ya kalau masuk ke tubuh kita? Sebenarnya hidrogen peroksida itu memang sebuah senyawa kimia yang memiliki manfaat cukup luas ya. Nah sekarang manfaat ini proporsional nggak penggunaannya. Nah ini yang pertama memang dia bisa sebagai chemical sterilan, artinya untuk mensteril dari beberapa zat-zat kimia yang ada pada suatu bahan. Dan itu pun penggunaannya sedikit, konsentrasinya hanya sekitar 7%-an ya. Kemudian juga bisa dipakai sebagai laundry cleaning. Ya, jadi untuk penyucian, pemutihan itu juga dipakai di sana. Karena sifatnya korosif tadi ya, dia kan pasti merusak sel. Sel kalau sudah rusak, yang paling berbahaya dia menjadi problem dengan kanker. Kemudian juga mungkin sekali kalau kita banyak mengkonsumsi seperti ini dengan dosis yang terlalu besar dan lama akumulatif, kerusakan pada sel-sel di pencernaan maupun di pernafasan ya, itu juga akan menimbulkan kerusakan sel dan akhirnya ke kanker juga. Tapi sekali lagi ini cuma kelakuan oknum aja sih. Itu pun cuma segelintir orang. Biar kita tetap selalu waspada dan gak usah terlalu khawatir, karena masih banyak pedagang beras yang jujur dan berintegritas. Rifai menjadi salah satu pedagang beras yang konsisten jualan beras kualitas jempol. Usaha yang sudah ditekuninya selama 20 tahun lebih ini terus berkembang. Pelanggannya jangan ditanya, gak pernah putus, datang terus. Rifai sadar semua ini karena dirinya selalu selektif menerima pasokan beras dari berbagai pihak dengan tetap mengedepankan quality control yang ketat sebelum nantinya akan dijual lagi ke konsumen. Untuk beras oplosan mungkin kalau di lapak di toko saya nggak bisa masuk karena saya quality control untuk siapa yang mau nawarkan ke sini, pabrik mana saya cek dulu.
Oh, jadi nggak asal ya Mas ya? Nggak asal menerima beras. Nanti kan takutnya pembeli malah komplain. Saya jadi dirugikan kalau banyak komplain dari pembeli. Oh, justru malah usaha Mas juga akan Malah menurun nanti usaha. Jadi kan kontrol juga harus dijaga ketat. Untuk menambah kewaspadaan, ada hal-hal yang patut diperhatikan dalam memilih beras yang layak dikonsumsi. Memilih beras lebih jeli dan tidak tergiur dengan harga miring menjadi kunci awal terhindar dari beras berbahaya. Oke, Booster Investigasi kami cukupkan sampai di sini. Saya Joy Astro. Thanks for watching. I'll see you around.